Salam NKRI dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Di sini saya akan coba membahas tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana nomor 8 tahun 1981. Ini adalah karya asli anak bangsa menggantikan produk kolonial Belanda. Apa yang mau kita bahas? Yaitu tentang pra-peradilan. Mari kita lihat dengan seksama. Apa itu pra-peradilan? Pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya diajukan ke pengadilan. Pra-peradilan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP, khususnya pasal 1 angka 10, pasal 77 sampai pasal 83, pasal 95 ayat 2 dan ayat 5, pasal 97 ayat 3 dan pasal 124. Sahabat NKRI dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, perlu diketahui bahwa KUHP nomor 8 tahun 1981 merupakan karya asli anak bangsa Indonesia menggantikan produk hukum kolonial Belanda, yaitu HIR, Het Herziens Inlandsch Reglement, di mana KUHP mempunyai tujuan tertentu, antara lain menggantikan hukum acara pidana produk kolonial Belanda atau HIR yang sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa kemerdekaan dan hak asasi manusia. 2. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, yaitu agar setiap anggota masyarakat dapat menghayati, melaksanakan hak dan kewajiban yang dimiliki. 3. Meningkatkan SDM, yaitu intelektual dan moral, para penegak hukum, yaitu berupa peningkatan manajemen pengawasan perkara, profesionalisme, dan sikap mental penegak hukum. 4. Tegaknya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum melalui proses peradilan jujur dan adil, serta terjaminnya hak-hak korban maupun tersangka. 5. Melindungi harkat dan martabat manusia, khususnya masyarakat Indonesia. Tujuan dibentuknya pra-peradilan adalah sebagai kontrol atau pengawasan atas jalannya hukum acara pidana dalam rangka melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa. Bentuk kontrol yang dimaksud meliputi: 1. Kontrol vertikal, yaitu kontrol dari atas ke bawah. 2. Kontrol horizontal, yaitu kontrol ke samping antara penyidik, penuntut umum, timbal balik, dan tersangka, keluarganya, kuasa hukumnya, maupun pihak lain. Sahabat NKRI dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kalau kita mundur melihat pada zaman kolonial Belanda, hukum itu sangat berpihak kepada kolonial Belanda, yaitu penjajah, untuk mengontrol aktivitas jajahannya. Ironinya, setelah kita merdeka sampai zaman Orde Baru, sistem hukum kita tidak jauh berbeda, di mana hukum sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Makanya tidak heran kebebasan berbicara, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat diterjemahkan sebagai perongrong kedaulatan penguasa.
aktivis mahasiswa ditangkapi dan dibungkam. Dalam penegakan hukum banyak kita jumpai penetapan tersangka tanpa alat bukti yang cukup, penahanan dan penangkapan oleh penyidik yang tidak sampai ke pengadilan, salah tangkap, interogasi untuk mengejar pengakuan tersangka, penggeledahan rumah untuk mencari barang bukti dengan tidak adanya surat dari ketua pengadilan. Ironi memang pada masa itu. Sahabat NKRI dari Sabang sampai Merauke. Pada tanggal 19 Januari 2015, Komisaris Jenderal Budi Gunawan melalui kuasanya mendaftarkan gugatan pra-peradilan sebagai bentuk perlawanan mencari keadilan atas penetapan tersangka oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam dugaan korupsi saat beliau menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan beberapa jabatan lainnya di lembaga kepolisian. Namun, penetapan tersangka Budi Gunawan ini gagal atau batal dengan diterimanya gugatan pra-peradilan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan dibacakan dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Sarpin Rijaldi. Putusan pra-peradilan ini menuai pro dan kontra di kalangan praktisi hukum, pakar hukum, akademisi, dan masyarakat sampai ramai dibicarakan di warung-warung kopi. Begitu gemparnya pada saat itu. Sahabat NKRI dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, pra-peradilan Komjen Budi Gunawan ini menjadi suatu cikal bakal atau pintu masuk bagi para tersangka korupsi maupun tersangka pidana umum lainnya untuk mengajukan pra-peradilan untuk kepastian hukum atas penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti rugi atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Pra-peradilan yang muncul setelah Komjen Budi Gunawan itu, 1. Ketua DPR Setia Novanto memenangkan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dipimpin oleh Hakim Tunggal C.P. Iskandar dalam kasus penetapan tersangka dugaan korupsi pengadaan EKTP. Putusan ini dibacakan dalam sidang tanggal 29 September 2017. Yang kedua, gugatan peradilan ketiga Lanyala Mataliti dikabulkan atas tindak pidana pencucian uang atau TPPU sesuai Sprindik nomor 440-FDI-04-2016 tanggal 22 April 2016, dipimpin Hakim Tunggal Mangapul Girsang, menilai kedua sprindik itu tidak sah dan cacat hukum. Yang ketiga, Marten Dira Tome, yaitu mantan Bupati Sabu Raijua NTT, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pendidikan luar sekolah atau PLS senilai 77 miliar, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, namun ia mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Jakarta Selatan. Dikabulkan pada tanggal 18 Mei 2016. 4. Ilham Arif Surajudin, mantan wali kota Makassar, diduga bersalah atas korupsi pengolahan perusahaan daerah air minum PDAM Kota Makassar tahun
2006 sampai 2012, di mana KPK menemukan 2 alat bukti yang kuat untuk menjerat Ilham. Namun pada tanggal 12 Mei 2015, Ilham mengadakan perlawanan dengan mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Jakarta Selatan yang dipimpin oleh Hakim Yuningtyas Upik Kartikawati. Ilham memenangkan pra-peradilan tersebut. Sahabat NKRI dari Sabang sampai Merauke, ada banyak sederetan gugatan pra-peradilan di pengadilan negeri di Republik ini. Ada yang diterima dan ada juga yang ditolak. Ada yang sudah memenangkan pra-peradilan setelah disidik ulang oleh penyidik, dapat pula dijadikan tersangka lagi. Semua proses dalam mencari keadilan harus kita lakukan agar tidak terjadi lagi pemerkosaan hak asasi dan keadilan yang hakiki dapat kita tegakkan. Sahabat NKRI dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Blorote, semoga video ini dapat membuka wawasan bagi masyarakat luas di dalam mencari keadilan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.